Sebenarnya ini akumulasi dari kekesalan yang udah terjadi dari bertahun-tahun lalu ya gitu. Mungkin belasan tahun dan sampai yang terakhir-terakhir juga gitu. Jadi ya em, karena semua orang menilai saya kesannya saya tuh bukan wanita baik. Inilah itu yang mereka tidak tahu bagaimana saya sebenarnya gitu. Kan ada pepatah yang mengatakan tidak tidak kenal maka tak sayang gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Nah, mereka yang hina saya, yang bully saya tuh nggak kenal siapa saya, tapi mereka seakan-akan tuh tahu saya tuh yang tiap hari ketemu, tahu bagaimana diri saya. Jadi eh, sedih sih, sedih yang maksudnya yang saya tuh kan nggak orangnya tipe nggak pernah mengganggu orang, dan mungkin saya paling susah untuk diwawancarain, paling sulit untuk ketemu sama wartawan, dan saya nggak pernah, seingat saya tidak pernah mau jahatin atau jelekin orang, tapi kenapa orang-orang tuh menjelekan saya seakan-akan saya tuh orang yang paling tidak baik di dunia gitu loh, dan seakan-akan saya tuh orang yang selalu melakukan kejahatan, apalagi kesannya kayak saya tuh maaf ya perempuan yang dibiayai sama laki-laki gitu. Saya sekarang gini deh, kalau kita mau bahas ya, mungkin masih banyak perempuan yang terlihat baik padahal mereka sebenarnya tidak baik gitu. Kalau saya orangnya apa adanya, inilah saya. Tapi mungkin kisah cinta saya tuh tidak berjalan mulus ya kan. Bukan karena saya yang mau, saya nggak mau kehidupan seperti ini. Saya juga nggak mau punya masa lalu yang terkesan saya tuh gonta-ganti pria, enggak gitu. Saya cuma pengen, mungkin dulu tuh saya kayak father issue yang dimana saya tuh butuh figur seorang ayah, butuh figur seorang laki-laki yang bisa ngomong saya. Tapi kan itu nggak saya dapatkan saat itu gitu. Nah, ya ternyata laki-laki yang saya temuin kemarin-kemarin, saya nggak bilang mereka tuh jahat, tapi mereka tidak baik untuk sebagai pasangan, itu aja. Mungkin untuk sebagai teman, bukan teman saya ya, teman orang lain mungkin mereka baik, tapi untuk saya mereka tidak baik sebagai pasangan gitu. Yang di situ dimana saya tuh nggak bisa mengatakan kenapa dan mengapanya gitu loh. Soal mikir gak sih kan mungkin awal kemunculan ini tuh dari triggernya dari mana sih, apa netizen? Nggak gini loh. Kalau saya posting tentang pekerjaan saya posting, apalagi saya juga baru launching parfum saya, itu mereka nggak ada respon yang, pokoknya gini, setiap kita melakukan sesuatu yang positif tidak ada respon. Dan saya tidak melakukan hal negatif, saya memposting foto saya dengan Mas Jimo, tapi langsung ada komen yang begini, komen yang gitu. Saya hapusin komen-komennya. Sebenarnya saya bukan tipe orang yang ngapusin komen, dan orang yang banyak bilang ya diblok aja Mbak Kalina, atau kolom komennya jangan dibuka gitu. Saya nggak biasa seperti itu. Kalian mau komentar tentang diri saya sebenarnya nggak ada masalah, tapi sekarang kalau kalian komen tidak bisa komen di Instagram saya, bukan berarti kalian nggak bisa komen di medsos lain kan, di YouTube, di mana yang mereka bisa lihat tentang saya kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, menurut saya memang orangnya tidak pernah mau tutup komentar. Cuma terakhir ini saya tuh banyak banget nasihatin teman-teman saya, udahlah, kasarnya tutup mata, tutup telinga, nggak usah dengerin, nggak usah dilihat. Tapi cara tidak langsung kelihatan kan gitu. Itu yang akhirnya saat saya ngerasa, gila ya, gue bikin sesuatu yang positif, lu nggak pada ngelihat, nggak pada komentar, mau baik mau buruk. Tapi giliran cuma posting saya sama Mas Jimo, di komentar seakan-akan maaf banget ya sampai ada kata-kata, wah lobangnya gini. Saya tuh bukan pelacur gitu loh, saya bukan lagi wanita bayaran gitu. Saya tahu mungkin saya bukan ibu yang bisa dibanggain, tapi bagaimanapun juga saya sangat mencintai anak saya gitu loh. Dan saya sudah bilang sama anak saya bahwa saya punya pacar, boleh nggak Cah? Saya kasih tahu, ini loh Om Jimo yang ini, saya kasih tahu Instagramnya, boleh nggak? Saya nanya sama anak saya gitu. Iya mah, nggak apa-apa, it's okay gitu.
Saya lupa ada nggak ya chatnya saya sama anak saya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Saya lupa ada bukti chatnya atau enggak. Atau waktu itu saya lihat lewat telepon, saya lupa. Mana ya? Jadi kita ganti ya. Berarti sekarang adalah untuk Bapak Herdi. Mana ya? Ada Bapak Herdi? Pak Herdi ada. Untuk hadiah Boston Bag-nya Bapak Herdi. Herdi. Iya. Nih. Ini hadiahnya nggak bisa dilakukan ya Bapak-bapak, ibu sekalian. Ya, jadi kita yang Is that alright? If I'm with Om Jimo, yes, sure. Thank you sayang Mama. Aska mau kenal sama Om Jimo nanti, maybe one day I'll see. Ya sayang Mama. Makanya saya pernah bilang, kalau saya mau punya pasangan lagi, saya akan minta izin sama anak saya. Saya kasih tahu untuk Bapak. saya kasih tahu ininya nih. I'll introduce you to him one day, will you? Cause I promise you. Yeah, what's the name of his name ya? Om Jimo. Dia musisi. Tuh. Saya kasih tahu Instagramnya. Jadi kalau orang pada bilang anak lu malu begini ini, saya posting itu karena anak saya sudah saya kasih tahu. Gitu. Bukan berarti saya sembarang posting terus saya baru ngasih tahu anak saya. Jadi banyak hal yang netizen tuh nggak tahu. Banyak hal netizen yang tidak mengenal saya, yang tidak tahu siapa diri saya, tapi seakan-akan mereka orang yang paling baik, dekat dengan saya gitu loh. Dan bahkan sampai saya ada DM yang mengatakan seakan-akan saya tuh perempuan nggak bener. Lu iri ya sama anak lu? Saya seorang ibu, saya yang melahirkan Aska, saya yang membesarkan Aska. Iri dalam hal apa saya sama anak saya gitu loh. Gitu. Apa yang harus saya iri dari anak saya? Dia darah daging saya. Justru saya melihat dia sebentar pulang. Ini mama papa saya. Iya. Mama papa. Taruh dia mau pamit bentar ya. Sok enggak? Enggak usah. Kalau sosialisasi. Oh iya, ntar pas bisa wawancara aja. Nunggu gua aman. Maaf. Tadi ada ini berarti ya? Hah? Nah. Cek. Ya, mungkin ini kan banyak juga ya netizen yang mengatakan bucin katanya. Kayak gini loh. Saya sempet sebentar saya ini dulu ya. Nih. Ada TV 43 inci. Wow, ya harus tanya aja ya, jangan mandi dulu. Kayaknya dia kalau berdua kan, jangan mandi dulu. Ada TV. Bucin, kalau menurut saya gini. Orang pada bilang ini, Kak Kalina nggak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya. Justru saya belajar gitu. Kak Kalina tuh orangnya gampang move on. Saya nggak mau mengingat-ingat masa lalu gitu. Kak Kalina tuh kalau emang trauma, kenapa harus sama dari satu yang laki-laki ke laki-laki yang lain? Saya bukan selingkuh. Saya udah putus, tapi berapa lama baru saya dekat lagi sama laki-laki. Saya tuh apa yang saya bilang kemarin itu ya apa adanya. Kayak contoh misalkan saya bilang kenapa saya posting foto cowok saya pernah mas
Dia bilang katanya nggak usah lah, nggak usah posting foto kita berdua ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku juga emang nggak mau posting juga gitu. Karena kan waktu itu saya setelah yang sama yang kedua gitu, saya sempat dekat sama orang lama pacaran saya berapa tahun, ternyata dia punya istri dan saya nggak tahu gitu. Dan saya nggak mau lagi kejadian kayak gitu. Orang kan nggak tahu itu gitu. Terus dari itu dibilang lagi, Kak Kalina tuh apa namanya sih, ada nih kata-kata jahat banget ngomongnya yang mana ya, saya dikatain sensasi. Ya kalau bukan sensasi ya berarti bodoh. Masa iya pilih laki yang sudah kebanyakan nikah misalkan bla 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 bla. Kalau Anda orang benar dan lurus, Anda akan ketemu orang benar dan lurus. Begitu juga sebaliknya, saya nggak belain siapa, cuma bilang terus ketawa-ketawa. Yang saya kasihan justru ibu Anda meninggal, dia bawa nama orang tua saya. Terus dia gitu, dia bilang, diingatin lagi saya, dia bilang katanya mana itu? Mana yang dia ngatain anak saya? Yang dia bilang katanya saya tuh, dia bilang ini, mungkin kamu sendiri iri sama anakmu karena dia nggak kepengaruh sama bad vibes kamu. Setiap saya melakukan kesalahan waktu yang saya terakhir itu, saya minta maaf loh. Dan anak saya maafin saya gitu. Terus salahnya saya di mana sih? Dibilang saya iri. Iri maksudnya iri di bagian apa? Terus dia itu yang saya dibilang katanya, mungkin masa lalu saya nggak baik, tapi bukan saya yang mau untuk saya nggak baik. Mungkin sama yang terakhir orang lihatnya lu tuh udah dikasih tahu, tapi lu tuh nggak mau denger. Saya merasa saya lempeng loh orangnya. Gitu, saya kalau udah punya satu, saya niat saya baik, saya ngurusin. Kalau kalian ketemu sama yang terakhir, maaf ya, kalian boleh tanya, suruh dia sumpah ya, jangan sampai bohong. Kalian ngurusin nggak? Kalian sebagai istri bagaimana? Kalian sebagai istri manut banget nggak? Ngurusin dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, gitu. Pernah nggak sih Kalina tuh bikin apa namanya sih, selama menjadi seorang istri, kelakuannya nggak baik? Tanya, gitu loh. Saya coba bertahan selama 1 tahun yang dimana orang nggak tahu bagaimana perlakuan mereka terhadap saya. Karena apa? Karena saya nggak mau dibilang kawin cerai terus. Tapi saya manusia, Mas. Saya punya rasa, bukan rasa sabar saya terbatas, enggak, tapi saya nggak mau mati cepat. Cuma gara-gara saya dikerubungin orang-orang yang menurut saya kayaknya nggak sayang sama saya. Bukan 1-2 orang, gitu loh. Itu saya diem sampai dia mempengaruhi ibu saya supaya ngomong ke wartawan omongan yang tidak baik, yang katanya saya 2 tahun nggak ketemu sama ibu saya kan, sampai ibu saya ngomong seperti itu. 2 tahun nggak ketemu ibu saya saat saya ribut yang pertama kali setelah saya menikah berapa bulan itu saya ngurusin ibu saya. Setelah itu datang lagi, gitu loh. Apa setelah ibu saya meninggal dia masih suka datang ke makam ibu saya? Enggak kan? Kenapa saat lagi ibu saya lagi bermasalah dia kayak gitu-gitu? Kan orang nggak ada yang tahu. Ini maaf ya, saya bukan luka lama, tapi orang mencaci saya seakan-akan saya tuh udah paling tidak baik. Dimana saat ibu saya mengembuskan nafas terakhir yang ngurusin siapa? Gitu loh. Orang pada bilang, di saat saya dikatain anak durhaka segala macam saya diam, dikatain saya istri begini saya diam, dikatain begitu saya diam. Tapi sekarang saya cuma pengen hidup tenang gitu loh. Saya pengen seperti orang normal, seperti orang normal yang melakukan kehidupan ya apa adanya gitu.